Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila muallif hadzal kitab Sayyid Zain bin Ibrahim bin Sumayt wa Salim Mufrihim. Jami' shaykhina wa sayyidina muallimina. أن نغفر لهم ويرحمهم ويعد رجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله تعالى يفضل العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وينشئون النواه وراض أن في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak Ibu jamaah, para tuan guru, para asatidz, imam dan juga muadzin serta pengurus Masjid Al-Ansar dan seluruh yang hadir, yang insyaallah kita sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang istimewa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Allah terus curahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita ringan langkah kaki kita, lapang dada kita untuk menghadiri masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban dan juga kesunahan dan melanjutkannya dengan kebaikan setelah kebaikan yang lain. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka ini tidak lain adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan kalau bukan karena Allah berikan petunjuk ini, kemudian Allah berikan kepada kita taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan kebaikan ini, maka itu tidak akan menjadi bagian daripada yang duduk pada kesempatan pagi hari ini di tempat ini. Maka ma'asyarul hadirin, ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Kita bisa duduk, kita bisa sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Kata Nabi, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan ia orang yang faqih, yang ngerti di dalam perkara agamanya, ngerti tentang urusan agamanya. Tapi al-ilmu bitta'allum, ilmu itu diperoleh dengan belajar. Ilmu diperoleh dengan belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar, tidak ada yang namanya orang lahir tiba-tiba alim. Tidak ada tiba-tiba lahir ini ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli nahwu, shorof, tidak. Orang belajar itu adalah sebuah proses yang Allah mudahkan dia untuk menjadi orang yang alim, karena al-ilmu bitta'allum, ilmu diperoleh dengan proses belajar. Kalau dalam teorinya para penuntut ilmu itu kan al-ilmu bitta'allum, ilmu diperoleh dengan belajar.
Wal barakatu bil khidmah. Kalau mau berkah ilmunya khidmah. Khidmah itu tidak harus identik dengan yang mondok, yang nyantri di pesantren, tidak juga. Khidmah artinya kan mengabdi, melayani guru, melayani sesama yang lagi belajar, memfasilitasi dan mempermudah proses orang belajar agama. Itu adalah khidmah untuk agama. Wan naf'u bit ta'ah, manfaat ilmunya itu diperoleh kalau dia taat sama arahan guru, taat sama arahan agama, arahan syariat ini. Maka masyaallah hadirin, artinya kalau Allah mudahkan kita untuk belajar, Allah mudahkan kita untuk ngaji, berarti Allah menginginkan kita melalui satu proses menuju kebaikan. Karena di awal tadi disebutkan, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan jadikan ia orang yang ngerti dalam urusan agamanya. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kita pagi hari ini memang lagi membahas tentang satu pasal daripada kitab Al-Manhajus Sawi, yakni tentang keutamaan ilmu. Ada satu pasal bahkan diletakkan di pasal pertama. Ini menyebutkan fi madhil ilmi wa dhammil jahl. Tentang pujian-pujian untuk ilmu dan juga celaan-celaan untuk kebodohan. Ilmu lawan katanya jahil atau kebodohan. Jahil itu bukan berarti bodoh yang susah nyambung, susah paham, bebal, bukan itu. Jahil itu ada nanti bukan berarti dia tidak cerdas, bukan juga. Jadi sehingga orang yang tidak cerdas tidak berarti dia jahil dalam definisi ini. Enggak. Jadi katanya ilmu lawan katanya jahil. Bukan yang satu cerdas, satunya bebel, bukan. Tapi yang satu tahu, yang satu tidak tahu. Cuma ketidaktahuan ini kan ada sebabnya. Ya. Nanti kita bahas bahwasanya ada macam-macam orang. Ada yang dia ngerti dan dia paham bahwasanya dia adalah orang yang ngerti. Dan yang paling parah nanti orang sudah tidak ngerti, tapi dia tidak ngerti kalau dia tidak ngerti. Nah, ini agak repot. Maka dalam istilah mantik itu ada namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu bodoh double atau bodoh kuadrat gitu ya. Sudah bodoh tapi dia bodoh kalau dia bodoh gitu. Apa double sudah kate ambean kata Palembang nih. Nah, jadi yang seperti itu yang repot. Jadi masyaallah hadirin disebutkan i'lam annal ilma ay ta'allumuhu wa ta'limuhu arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ilmu maksudnya ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajarkan ilmu ini. Itu arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mal. Itu adalah yang paling afdal dan yang paling tinggi daripada amal-amal yang lain. Allati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Amal-amal yang bisa kita jadikan wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik, yang paling afdal, yang paling tinggi levelnya wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah melalui ilmu. Li'adillatin aktsar min alla tuhsar, katanya. Bahwasanya di situ ada banyak dalil yang lebih banyak dan tidak terhitung. Wa asyharu min an tuzkar, dan sudah sangat masyhur dalil-dalil ini. Qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Di urutannya Allah sebutkan Allah sendiri. Syahidallah, Allah bersaksi annahu la ilaha illahu. Bada subhanahu wa ta'ala binafsi. Allah memulai dengan menyebutkan nama Allah. Allah terlebih dahulu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Kemudian pada urutan kedua wal malaikatu, yang bersaksi syahidallahu, yang pertama disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu, Allah, annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Ia. Jadi yang pertama kali bersaksi artinya mengetahui tentang hakikat siapa sebenarnya pencipta,
siapa sebenarnya yang layak dan berhak untuk disembah. Itu yang pertama, syahidallahu, yang bersaksi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, wal malaikatu, dan para malaikat. Ya, para malaikat yang memang ibaratnya makhluk-makhluk yang ring satu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paham, yang menerima langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wajar. Tapi ada level ketiga ini. Level yang ketiga adalah wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi level orang yang berilmu itu pada urutan ketiga, Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Dalam urusan atau dalam masalah kesaksian atau keyakinan mereka tentang siapa sebenarnya yang paling layak dan berhak untuk disembah. Atau satu-satunya yang layak berhak untuk disembah itu ya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dipahami, hanya diketahui oleh yang paling atas, Allah, malaikat, dan yang bawah adalah orang-orang yang berilmu. Gitu. Jadi levelnya seperti itu. Wa tsallatsa bi ahli ilmi. Yang ketiganya adalah ahli ilmu. Wa kafahum bidzalika syarafan wa fakhra. Itu sudah cukup menyebutkan bahwasanya begitu hebatnya, begitu mulianya orang-orang yang berilmu. Jadi masyhur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bahasan setelahnya wa qala Allah jalla wa ala qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innahum la yastawuna abadan. Tidak akan sama, mereka tidak sama. Satunya orang berilmu, satunya orang tidak berilmu, berbeda. Aina tsara minas suraya, berbeda jauh antara langit dan bumi gitu ya. Kalau kata orang bukan cuma bumi, bainas sama, bukan bainas sama wal ard, bukan antara langit dan bumi yang berbeda, tapi bainas sama was sumur katanya, antara langit dan sumur gitu ya. Sumur. Sikoknya sama bahasa Arab, sumur juga lagi bahasa Indonesia. Lebih masuk lagi daripada sekedar bumi gitu. Sekian jauhnya. La fid dunya wala fil akhirah. Tidak dalam urusan dunia, tidak juga dalam urusan akhirat. Orang yang berilmu punya keutamaan. Maka dalam kitab Minhajut Thalibin, Imam Nawawi sampaikan, fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at, katanya. Sibuk dengan ilmu, sibuk ya sibuk belajar, sibuk mengajar, sibuk khidmah untuk ilmu, itu min afdalit ta'at, sebaik-baiknya ketaatan. Sebaik-baiknya ketaatan itu adalah sibuk dengan ilmu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sampaikan bahwasanya untuk waktu-waktu produktif kita ini kan di dalam sehari kita biasa kita punya waktu yang produktif untuk melakukan kegiatan, yaitu antara pagi sampai siang. Pagi itu ya habis kita melaksanakan kegiatan pagi, sholat subuh dan sebagainya. Nanti sholat duha, masuk waktu duha sampai siang, ini waktu produktif gitu. Orang yang kerja biasanya kerja di waktu itu. Orang yang sekolah belajar di waktu itu waktu aktifnya. Banyak aktivitas yang produktif itu kerjakan waktu-waktu kita di waktu pagi sampai siang. Nah, kata Imam Ghazali, sebaik-baiknya aktivitas yang kita kerjakan di waktu ini, sebaik-baiknya kesibukan yang kita pakai untuk menyibukkan diri di waktu ini adalah untuk thalabul ilmin nafi', atau sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu yang menambah ketakutan kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Makin sadar diri kita ini siapa di hadapan Allah. Ilmu yang dengannya kita jadi sibuk dan fokus pada aib sendiri. Maka kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu dana nafsahu, menuntut dirinya sendiri, menuntut introspeksi dirinya sendiri. Dia menuntut dirinya sendiri, tidak menuntut orang lain. Itu orang yang cerdas. Dia tidak sibuk nuntut kewajiban istri, harusnya kau tuh jadi istri harusnya macam ini, macam ini, macam ini. Cobalah nak jadi anak nih macam ini, macam ini, macam ini. Cobalah bu jadi orang tua tuh sama anak macam ini, macam ini, macam ini. Cobalah kamu tuh sama tetangga tuh macam ini, macam ini, macam ini. Tidak kepikiran ke situ. Yang dipikirkan dia ini sebagai orang tua,
Seperti apa kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan ke anak-anaknya sudah ditunaikan belum? Yang pertama dia tengok kewajiban dia atas anak-anaknya. Kewajiban dia atas istrinya sebagai suami. Apa kira-kira tugas saya sebagai suami apa sudah ditunaikan atau belum? Istri pun seperti itu. Bagaimana tugas saya kepada suami saya? Bagaimana seorang anak kewajibannya, tugasnya sebagai anak kepada orang tuanya. Sebagai seorang tetangga bagaimana kepada tetangga sekitarnya, bagaimana dia kepada atasannya, bagaimana dia kepada bawahannya. Nah itu orang yang cerdas itu seperti itu, dia sibuk yang dipikirkan tugas-tugas dia dewek. Jadi wa amila lima ba'dal maut, amalnya diprioritaskan. Yang pertama adalah untuk hari setelah kematiannya. Jadi kalau mau mengerjakan apa-apa, ya memang seperti kita sampaikan kemarin permasalahan khauf dan roja. Permasalahan apa namanya? Masalah warok dan zuhud ya. Kalau dia mengerjakan sesuatu manfaat enggak kira-kira untuk akhirat saya ini? Dia mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, kira-kira manfaat enggak untuk akhiratnya? Orang cerdas itu mikirnya ke situ. Manfaat enggak? Ini nanti di akhirat berguna enggak yang saya kerjakan? Itu orang cerdas. Ya. Sehingga karena dia sehari-hari sibuk untuk menuntut dirinya sendiri dengan tugas-tugas dan kewajiban dia tidak kepikiran lagi tugas anak ke Dion, tidak sempat. Pada dasarnya kalau setiap orang seperti itu sudah aman, ya sebagai setiap orang itu sudah sadar kewajibannya, ya nanti artinya secara langsung haknya dia akan terpenuhi oleh orang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dia itu. Nah, jadi masyaallah hadirin, maka kata Imam Ghazali disebutkan waktu paling produktif itu dalam sehari-hari itu adalah kalau mau diisi dengan kegiatan itu yang pertama thalabul ilmin nafi, untuk belajar dan memperdalam ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang bermanfaat untuk kita. Terus setelah ini baru nanti bolehlah kita belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang sifatnya khilafiyah, ya fikih, pendapat-pendapat dalam bermadhab dan lain sebagainya. Kita perlu paham juga. Ya. Yang pokok kan kita cari ibadah yang benar, bagaimana prakteknya, sholatnya, puasanya, itu kan fardu ain jelas. Nah, tapi berkaitan dengan itu pula, setelah itu kan kita perlu juga bahas masalah hal yang sifatnya khilafiyah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita terima informasi dari luar, kalau kita paham, oh ini ternyata pendapat dari mazhab ini, kita tidak terlalu kagetan. Misalkan tiba-tiba kita lagi ke masjid sholat, kok ini ada orang-orang yang misalkan sholatnya agak berbeda dengan kita dalam beberapa gerakan. Misalkan tangannya kok agak naik ke sini, kok ini agak ke bawah lagi. Nah, selama seperti itu, kalau kita tahu tentang masalah itu, kita tidak kaget. Ini masalah khilafiyah. Dan kita tahu mana yang usul, mana yang furu', mana perkara yang memang pokok dan tidak boleh kita berbeda. Ada yang perkara yang memang kita boleh berbeda, gitu. Kita boleh berbeda. Itulah masalah khilafiyah, masalah furu' fikih. Nah, kalau tidak sanggup kata Imam Ghazali untuk sibuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, karena berarti paling berat level terberat itu kalau kita hari-hari kita mikir, belajar, sibuk khidmah dengan ilmu, belajar, mengajar, itu paling berat. Itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali seperti itu. Tidak sanggup, coba sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah. Tidak sanggup untuk sibuk dengan ilmu, belajar, jadi isinya mikir terus hari-hari, tidak sanggup itu, ya berarti cobalah kerjakan yang lain. Apa? Boleh kita berpindah ke level yang di bawahnya, yakni sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah kita tidak sanggup juga, ya sudah kerjakan aktivitas pribadi kita, yang penting jangan maksiat. Kerja ya sudah kerja baik, cari duit baik. Apalah hari-hari kita aktivitas normal kita sehari-hari, yang penting jangan maksiat. Nah, yang penting jangan maksiat. Itu kalau sudah satu tidak bisa, kedua, dua tidak bisa, ketiga. Tapi jangan sampai yang keempat. Ini ngaji belajar idak, ngajar idak juga. Apa artinya sibuk dengan ilmu enggak, sibuk dengan ibadah enggak, terus sibuk dengan aktivitas pribadi yang tidak maksiat enggak, terus apa akhirnya? Ya maksiat berarti yang keempat, berarti maksiat ya.
ndak sibuk dengan ilmu, ndak sibuk dengan ibadah, juga ndak sibuk dengan urusan dia sendiri. Jadi sibuk dengan apa? Yang lain, cerudian dengan urusan orang lain. Cerudian, cerudian tuh apa cerudian itu? Bahasa Palembang, Pak. Cerudian tuh sibuk ngurusi orang lain itu. Pokoknya apa gawe tetangga diurusi. Apa gawe kawan diurusi. Apa kerjaan orang itu sibuk ngoreksi begitu. Itu sebagai juri untuk orang lain, juri di luar perlombaan gitu. Jadi masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tetap berbeda. Ada perbedaan yang jauh antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu katanya. Kata Allah lagi dalam ayat lain, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi perbedaan yang Allah angkat orang-orang yang berilmu itu, pertama beriman, yang kedua berilmu. Allah angkat betul-betul derajatnya itu darajat, berderajat-derajat, tidak cuman satu derajat di atas apa namanya yang lain, atau orang yang berilmu satu derajat di atas yang tidak berilmu, enggak, tapi darajat, berlevel-level derajat di atas orang-orang yang tidak berilmu. Wa dzalika li anna al-ilma naf'uhu muta'addin katanya. Kenapa demikian? Disebutkan itu karena ilmu kemanfaatnya itu menjalar. Artinya kemanfaatan ilmu itu menyebar luas. Terus wa huwa asasul ibadat. Asas ibadah itu adalah ilmu. Wa manba'ul khairat. Sumber tumbuhnya kebaikan itu adalah ilmu. Kama annal jahla ra'su kulli syarrin. Sebagaimana bahwasanya kebodohan itu adalah kepala atau sumber daripada keburukan-keburukan. Wasu jamil baliyat, dan asal seluruh yang jelek-jelek itu biasanya diawali dengan kebodohan. Jadi masyaallah hadirin, kenapa kok sampai Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu itu, katanya li'annal ilma naf'uhu muta'addin, kemanfaatan orang yang berilmu itu menyebar. Banyak sekali banyak sekali keburukan-keburukan yang timbul diawali dengan karena dia tidak tahu, tidak paham, karena dia tidak ngerti. Banyak sekali kebodohan yang timbul karena disebabkan tidak adanya ilmu. Kata Imam Haddad, katanya al-jahlu aslu kulli syarrin, katanya kebodohan itu adalah asal daripada setiap keburukan. Wa man sya'u kulli dhararin, dan tempat tumbuhnya setiap hal-hal yang sifatnya dharar, merugikan, membahayakan. Bahwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qoulihi ta'ala, qouli sallallahu alaihi wasallam, orang yang bodoh, jahil dari orang yang jahil, dan kebodohan itu sendiri itu masuk dalam cakupan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun, dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, yang ada dalam dunia itu juga dilaknat. Illa zikrallahi wa ma wala, kecuali orang yang selalu mengingat Allah dan apa yang berkaitan dengan itu, wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang berilmu dan orang yang belajar. Belajar artinya proses dia untuk berilmu, karena yang namanya ilmu itu kita sebutkan di awal bitta'allum, ilmu itu diperoleh melalui proses belajar. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan lagi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la aduwa a'da minal jahl. Wal mar'u aduwwu ma jahil. La aduwa a'da minal jahl. Tidak ada musuh yang lebih parah memusuhi kita melebihi kebodohan. Jadi musuh terberat kita adalah kebodohan. Al mar'u aduwwu ma jahil. Seseorang itu akan cenderung menjadi musuh untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Seseorang cenderung akan menjadi musuh. Jadi teorinya seperti itu. Tidak ada musuh yang lebih parah memusuhi kita melebihi daripada, atau tidak ada musuh yang lebih berat daripada kebodohan itu. Terus seseorang itu biasanya akan menjadi musuh bagi sesuatu yang dia tidak ketahui. Punya kecenderungan seperti itu manusia. Kita ini selalu protes dengan sesuatu yang tidak ketahui. Misalkan tadi masalah ibadah. Kita melihat orang melakukan ini itu yang tidak kita ketahui, kita protes. Wah, ini kayak mana nih, sholatnya tidak benar ini. Setahu saya belajar dulu tidak seperti ini. Setahu saya cara sujudnya tidak seperti ini. Setahu saya bacaan i'tidal itu bukan seperti ini. Dia ingkar dan selalu memusuhi, jauh. Harusnya tidak seperti ini. Padahal bukan berarti yang tidak kita ketahui itu adalah suatu hal yang salah, kan tidak tentu seperti itu.
Kata Sayyidina Ali seperti itu. Manusia ini cenderung memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalau kita tidak tahu terhadap sesuatu, biasanya kita langsung ingkar, langsung kita musuhi. Dan itu normal. Manusia memang seperti itu. Maka semakin orang berilmu, semakin bijaksana dia dalam menyikapi sebuah perbedaan. Semakin orang berilmu, semakin lapang dadanya. Makanya ada yang ngomong, saya membaca satu kitab, kemudian saya menyalahkan orang lain. Setelah saya membaca 100 kitab, saya membenarkan orang lain. Ya, setelah baca cuma satu kitab, satu buku dia baca, akhirnya dipikir, oh, ya, salah ini, salah itu, semuanya salah dipikir. Karena ya baru satu masalah, satu sumber yang dia baca. Oh ternyata bukan hanya itu saja. Kemudian dia paham apa sebab perbedaan. Contoh bela misalkan dalam wudhu, dalam hal yang membatalkan, di antaranya dalam Al-Quran, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Itu kan kemudian tafsiran ulama berbeda-beda. Kalau mazhab Syafi'i, aula mastum, maksudnya menyentuh secara makna harfiah. Ya makna lamisa secara makna lamasa yulamisu, makna secara hakikinya menyentuh, ya berarti menyentuh kulit ketemu kulit. Sehingga dalam wudhu, kalau bersentuhan kulit dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, tidak ada ikatan mahram, terus tanpa alas dan lain sebagainya. Kulit artinya kulit, kuku tidak masuk kulit, rambut tidak masuk kulit. Jadi kalau senggol rambutnya atau kena kukunya panjang, garuk-garuk, gatel, digarui sama istri kukunya panjang, digarui, tidak batal. Karena yang membatalkan itu kalau kulit. Atau tidak sengaja kena kibasan rambut istri di rumah, saking panjangnya rambutnya, itu tidak batal. Karena yang membatalkan itu kulit ketemu kulit. Di dalam mazhab Syafi'i itu kulit ketemu kulit batal. Oh ternyata ada mazhab lain yang beristihad bahwasanya, untuk menyimpulkan bahwasanya yang dimaksud la mastum itu bukan menyentuh secara makna hakikinya, tapi itu makna majazi. Makna majazi itu yang bukan makna sesungguhnya. Apa maksudnya? Maksudnya menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Sehingga adalah mazhab Hanafi kemudian mengatakan tidak batal sampai melakukan hubungan, melakukan suami istri. Dan ada yang memberikan pengecualian atau memberikan catatan batal kalau syahwat, seperti itu. Itu mazhab Maliki. Nah, itu kita perlu untuk belajar untuk paham ini. Karena ikhtilafu ummati rahmatun, kata Nabi, perbedaan umatku adalah rahmat. Itu dalam bab seperti ini. Kita bayangkan seandainya mazhab itu yang ada cuma mazhab Syafi'i baik seluruh dunia. Kemudian kita berangkat haji atau umrah misalkan yang lagi padat-padatnya seperti dekat-dekat bulan Ramadan ini. Di situ padat seluruh orang dari berbagai belahan dunia, tawaf jadi satu tempat. Setiap waktu rame, masuk ke situ pagi rame, masuk siang rame, sore rame, malam rame, tengah malam rame. Akhirnya milih waktu jam 3 lah, jam 3 siap-siap mandi dari hotel, berangkat jam 3 pengen tawaf. Berangkat ke situ tambah rame lagi. Rupanya yang mikir seperti itu rupanya banyak, sekian banyak. Setiap waktu rame. Akhirnya tidak bisa terhindarkan gitu, keliling itu tawaf senggolan dengan lawan jenis seperti itu. Akhirnya kalau seandainya mazhab cuma mazhab Syafi'i baik, maka sulit gitu. Maka inilah rahmat. Ada sosok seorang Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, sosok Imam Ahmad bin Hambal, ada sosok Imam Abu Hanifah yang kemudian punya produk-produk ijtihadnya dibukukan, jadilah kemudian mazhab namanya. Alhasil kita enak. Kita yang tidak terlalu paham ilmu bahasa Arab, yang tidak terlalu paham tafsir, tidak terlalu paham ilmu Al-Quran, tidak paham nasih mansuh, tidak paham dan sebagainya, itu teori-teori ijtihad, kita tinggal ikut baik orang awam. Maka kata Imam Zakaria Al-Ansari, orang yang awam itu wajib bertaklid. Ya. Orang yang awam itu hukumnya wajib bertaklid kepada orang yang bisa berijtihad. Tidak boleh gitu orang awam kok macak-macak ijtihad. Itu baca Al-Quran, itu simpulkan sendiri. Itu baca hadis, itu simpulkan sendiri. Padahal dapat hadis itu dari mana, dari ayat dapat dari mana. Kita mohon maaf, kita mau nyari ayat tentang wudhu, enak buka Google nih. Gitu kan? Nyari ayat tentang ini, tentang itu, kita buka Google.
Padahal mushaf Al-Quran itu siko itulah, tidak ada versi-versi lain. Bayangkan kalau sudah, belum lagi kalau membahas tentang hadis, hadis yang sudah sampai ada kutubus sittah gitu dan banyak kitab. Kita kan seperti itu. Kemudian kita menyikapi satu masalah, terus kemudian kita ayat yang masih Google pula nyarinya, kita pengen beristihad, kan berat. Maka kata Imam Zakaria Al-Ansari, memang kalau orang yang awam yang tidak punya kemampuan untuk beristihad sendiri, tidak memenuhi syarat dia sebagai mujtahid, wajib bagi dia untuk bertaklid. Taklid itu ngikut pada ijtihadnya orang-orang yang sudah punya kemampuan untuk beristihad. Artinya beristihad itu menyimpulkan, menarik hukum dari sumber-sumber hukum yang ada. Itu hukumnya wajib. Maka seperti yang disampaikan tadi, rahmatnya. Kami dulu pernah pas berangkat haji sama kawan-kawan mahasiswa dulu pas dari Yaman itu, ada kawan saya yang pokoknya saya pengen sekali bela, katanya, saya pengen sekali bela bisa tawaf itu full, dia bisa berangkat, bisa umroh, dia bisa melaksanakan umroh itu full dari mulai ihram sampai selesai itu ikut muktamad mazhab Syafi'i, ikut muktamad mazhab Syafi'i. Segala hukum-hukum dari mulai cara ihramnya, cara tawafnya, cara sa'inya, cara tahallulnya, dia pingin pokoknya ikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Ada kawan saya dari Madura dulu. Akhirnya berangkat dari Masjid Sayyidah Aisyah. Di situ dia ihram, berangkat. Mulai tawaf. Baru ketika tawaf di lantai 1, baru berapa putaran batal. Kenapa batal? Karena kesenggol dengan lawan jenis. Batal. Muktamad mazhab Syafi'i kan seperti itu. Akhirnya dia keluar wudu, jalan lagi kesenggol lagi. Akhirnya dia coba tawaf di lantai kedua. Itu sudah pakai kaos kaki, Pak. Kaos kaki, sarung tangan kan. Pakai kaos kaki. Rupanya masih juga. Kaos kaki dia tuh sampai sobek gitu kan, karena pijak. Balik ke hotel kaos kakinya sobek. Akhirnya disimpulkan, wah kita tidak bisa, mau kekeh, mau memaksakan diri untuk ikut dalam satu mazhab saja dalam masalah haji dan umroh untuk sekarang ini agak sulit. Kenapa? Karena memang sudah sangat padat orang-orangnya, sangat padat. Dan seperti itu ceritakan tadi, katanya kita berpikir tengah malam atau jam 3 malam itu sepi kata kita. Rupanya yang mikir seperti itu dari yang datang berangkat umroh itu juga banyak. Ini padat lah, jam 3 tetap padat, jam 5 ya padat, jam 7 pagi ya padat. Kata kita jam 7 pagi orang mau sarapan, ternyata enggak. Mikirnya sama juga ke situ nak tawaf juga gitu. Jadi tetap ramai. Jadi masyhur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan oleh pengarang kitab ini, katanya wal jahilu waqi'un fi tarki ta'at wa fi'lil ma'asi sya'am. Kalau kita bodoh, kalau kita tidak tahu tentang suatu hal, kalau kita jahil, maka mau tidak mau kita akan terjatuh dalam meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat. Fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'atu allati amarahu Allah taala. Karena kita tidak tahu ketaatan mana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok orang kalau awam, kenapa orang kalau jahil ya, kalau itu tidak tahu, itu akan sangat mudah kita untuk jatuh ke dalam maksiat, sangat mudah kita untuk meninggalkan ketaatan. Karena kita tidak tahu ini sebenarnya ketaatan perintah nian apa tidak. Ini sebenarnya perintah nian, ini apa wajib, apa sunnah, apa mubah, kita tidak tahu amat. Tidak tahu amat. Akhirnya yang melatari prinsip dia atau yang melatari pandangan dia bukan dari ilmu, bukan, tapi dari ego, dari nafsu dia, atau dari katanya. Nah, maka penting kita punya ilmu. Seperti kita pernah bahas masalah adab dan ilmu, kata gitu kan, adab dan ilmu. Sebenarnya bukan masalah prioritas mau didahulukan bukan itu, tapi bahwasanya hukum ini sebenarnya di mana diletakkan, wajib ini di mana kita pakai. Bisa dalam bab ini kita pakai sunnah, kalau kita mubah dan lain sebagainya. Masalah di mana peletakan hukum-hukum ini, di mana penggunaan dalil-dalil ini, kan maksudnya seperti itu saja. Dan itu adalah bagian daripada adab juga.
Maka saya sampaikan waktu itu memang adab dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Ilmu tidak bisa dipisahkan. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan sampaikan di akhir pembahasan kita. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Khalil bin Ahmad. Jadi Imam Khalil bin Ahmad menyampaikan ar-rijalu arba'atun, katanya. Orang ini ada 4 macam. Ketika bicara masalah ilmu dan jahil itu, katanya, manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang dia berilmu, yang tahu dan dia tahu bahwasanya dia tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang punya ilmu, dia tahu bahwasanya dia punya ilmu, katanya. Fadzaka alimun fattabi'u. Itulah orang yang alim. Jadi kalau ditanya siapa yang orang alim itu, kalau kata Imam Khalil bin Ahmad, orang alim itu adalah dia yang berilmu, dia punya pengetahuan, dan dia tahu bahwasanya dia punya pengetahuan. Dia sadar bahwasanya dia pengetahuan, punya ilmu. Akhirnya siapa? Dia mau menyebarkan ilmunya, mau mengajarkan, mau berbagi, mau memakai pemahaman dan pengetahuan dia pada tempatnya. Itulah orang yang alim, katanya. Fattabi'uh. Nah, ikutilah orang yang seperti itu. Dia memang benar-benar berilmu, dia punya pengetahuan, dan dia tahu bahwasanya dia punya ilmu dan dia ajarkan, dia sebarkan. Nah, ikutilah orang yang seperti itu, katanya. Itu yang berlevel tinggi ya. Kemudian warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang punya pengetahuan, ada orang yang alim sebenarnya. Dia berilmu, tapi la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu kalau dia itu orang yang punya ilmu. Dia galak malu-malu gitu. Fadzaka ghafilun fa'aikiru. Dia agak malu-malu. Dia agak ragu-ragu mau mengajarkan ilmunya, agak ragu-ragu mau menerapkan, mengaplikasikan ilmunya. Seolah-olah dia tidak tahu, dia sadar orang berilmu, dia kurang sadar, kurang tahu bahwasanya dia ini berilmu. Jadi dia malu-malu. Santri baru balik dari mondok misalkan, padahal dia sudah menyelesaikan tugas-tugas hafal Qur'annya, hafalan tes ujian-ujian fikihnya, kitab-kitabnya sudah dipelajari. Ketika balik ke masyarakat, ditengok masyarakat ternyata yang sangat kompleks di tengah-tengah masyarakat, tidak lagi diperlukan pembahasan masalah fikih, pendapat-pendapat fikih dalam masalah-masalah sehari-hari. Sebenarnya lebih sederhana tapi menyampaikannya lebih kompleks. Akhirnya dia bingung mau menyampaikan. Akhirnya diam di rumah, ya sholat untuk dia sendiri. Sehari-hari tidak terlalu banyak berinteraksi untuk menyebarkan ilmunya gitu. Maka yang seperti ini adalah orang yang lalai. Itu perlu kita ingatkan, kita ajak, kita rangkul supaya ilmu dia hasil dari pesantren ini, atau ilmu dia hasil dari belajar ini supaya disebarluaskan dan diajarkan. Itu. Terus yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak berpengetahuan, tidak berilmu. Dia tidak tahu, tidak berilmu, dan dia sadar. Dia tahu bahwasanya dia itu tidak berilmu. Katanya, fadzaka mustarsyidun fa'arsyidu. Ada orang yang tidak berilmu dan dia tahu bahwasanya dirinya tidak berilmu. Ini adalah orang yang sedang mencari atau sedang membutuhkan petunjuk. Maka kasihlah petunjuk. Ini orang yang yang butuh untuk diajak, butuh orang untuk dirangkul, diajak belajar, diajak. Ada orang yang sehari tetangga kita, dia paham, dia udah ngerti, dia dulu udah pernah ngaji, udah pernah belajar. Dia tidak terlalu paham masalah agama, tidak terlalu paham masalah fikih dan sebagainya. Dan dia sadar, saya ngomong, pinginlah saya ini ngaji, pinginlah saya ini belajar, pinginlah saya ini ikut kajian-kajian itu supaya bisa belajar fikih, bisa belajar akidah, bisa belajar akhlak, supaya saya ini sholat saya lebih benar lagi misalkan. Dia sadar. Nah, ini seperti ini perlu kita ajak, untuk datang ngaji, datang belajar kayak gitu. Itu masih bagus katanya. Ada yang keempat itu, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak berilmu. Dia bodoh dia nih. Tapi dia tidak sadar bahwasanya dia itu bodoh. Orang tidak berilmu dan dia tidak sadar bahwasanya tidak berilmu. Pede datang ke masjid pakai sorban tebel,
kacamata, bawa tongkat setiap harinya kan. Dia pernah mondok, belajar tak pernah, ngaji juga malas. Ketika datang maunya ngimam, masjid maunya ngimam, kaget pas tadarus keliling, pas tadarus apa namanya halaqat tadarus, baca salah ditegur merajuk, nah, itu nah. Kalau orang ilmunya dikit tuh gampang merajuk biasanya Pak, merajuk. Nah, ini repot, itu fadzaka jahilun farfutu. Orang kayak gini tuh itulah orang jahil. Maka farfutu, tolak jauhi gitu. Kalau orang itu jangan banyak berkumpul dengan orang jahil, tapi dia tidak sadar kalau dia jahil. Itu harus ditolak, harus dijauhi. Oh, itu orang ini bodoh, dia sadar dia bodoh. Dia tidak pernah ngaji, tidak paham fikih, tidak paham tentang akidah, tauhid, tidak paham tentang masalah akhlak, tasawuf dan sebagainya. Tapi setiap hari dia ngoceh masalah agama. Kritik, ustadz tuh sebenarnya salah, ustadz tuh tidak tepat, ustadz tuh. Kritik, ulama dikritiknya kalau tidak lepas dari kritik dia. Imam tuh tidak benar lah ngaji. Itu imam tuh tidak layak jadi imam, macam dikritik. Ada biasanya macam itu di masjid tuh di satu jamaah masjid ada dia disuruh maju tidak bisa, tapi gawanya ngeritik imamnya, ngeritik ulama-ulamanya, ngeritik pengurusnya, dikasih amanah aja tidak bisa. Maka kalau kita jadi orang yang sedang sekarang memegang urusan yang sifatnya khidmah untuk umat, yo ngadepi yang cek itu harus sabar, jangan merajuk gitu. Ya ada baik kadang kita jadi imam disalah-salahi, itu harusnya tidak macam itu katanya. Saya ini lama saya berkawan dengan kiai-kiai lama itu kata ulama, saya tanya ulama yang mana, dia tidak tahu ulama mana. Padahal dia mungkin entah ingatan dia dari mana, entah dia dengar dari mana, atau jangan-jangan ngarang sendiri. Itu sering terjadi seperti itu. Dan kalau kita sedang ngurus majelis, ngurus masjid, ngurus kemaslahatan umat, menghadapi orang seperti itu, kita jangan merajuk. Itu dikritik, sudahlah, coba uruslah dewek kau. Jangan Pak, dia dikasih urusan itu, ya tidak mesti bisa juga. Ada orang yang memang bisanya cuma kritik, tapi kritiknya juga tidak dengan ilmu. Gitu. Nah itu sifat tipikal orang yang keempat ini. Dia tidak tahu, cuma dia merasa tahu. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Dia mikirnya dia ini orang yang paling paham, mikirnya orang yang paling menguasai bidang itu. Padahal ketika kita pasrai masalah itu, dia pun tidak sanggup, malah ngerusak gitu. Nah, itu banyak ada di sekitar kita orang yang seperti itu ya kita doakan mudah-mudahan diberikan hidayah, karena udah baca itu dia orang jahil, dia tidak sadar posisinya dia jahil gitu. Kalau orang yang ketiga tadi dia jahil, dia bodoh, tapi dia sadar bahasanya dia bodoh, masih enak gitu aja, kita bimbing, kita dekatkan dengan orang yang alim, itu dekatkan dengan orang yang ngerti, dia mau belajar. Yang keempat ini tidak mau belajar dia, karena dia pikir dia paling alim. Agak berat ini Pak, berat. Bukan agak beratnya ini yang keempat ini. Mungkin ini masyaallah hadirin, mudah-mudahan kita diberikan bimbingan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus belajar, berusaha agar supaya ibadah kita terus meningkat, agar supaya penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena ini belakangan ini nampaknya mustajab ini sering nih muncul di Masjid Al-Ansur nih kan. Jadi saya pas ditanya sama Bang Roji kemarin, saya jawab bosan enggak Bang, agak Bang orang tuh Bang kan. Karena kan hari ini jadwalnya harusnya Maulana Wahid ya, karena beliau lagi mendampingi Kiai Idrus Romli, jadi berhalangan. Pas kemarin saya juga dapat undangan di situ, ketemu dengan Bang Roji, hadir juga Pak Rektor di situ. Akhirnya mungkin karena paling dekat, jadi besok ada kegiatan enggak guru katanya. Enggak lah, kosong saya bilang. Nah, gantikan ini ya. Saya mikir bosan enggak jamaah itu. Soalnya saya berapa hari seringan muncul. Dari Isra Mi'raj, kemudian kemarin khutbah Jumat, kemarin sudah ganti. Ini manian biasanya kan jarang, biasanya kan sebulan berapa kali, biasanya ada pas berhalangan guru-guru gitu, jadi cadangan ya. Tapi sering nian muncul, ustaz ini takut bosan gitu. Nah, mudah-mudahan mau kondisinya lah di sini itu. Bosan tidak bosan, pokoknya sudah
aduh di sini jangan jadi ecak-ecak ada bosan bela. Kalau namanya masih ada harapan, inti pertanyaan masih Pak. Harapan selalu ada gitu. Tenang ya, harapan selalu ada. Ada harapan. Jangan dipikir misalkan kami yang pernah mondok ini juga itu artinya sudah berada di level yang jauh di depan daripada bapak-bapak yang tidak pernah mondok, tidak juga. Ini kaitannya kan dari level-level tadi tentang kesadaran, keinsafan kita akan tingkat keilmuan kita. Dan memang pada dasarnya orang itu makin berilmu kan makin sadar bahwasanya dia ini bodoh. Orang makin tambah belajar, makin haus. Orang makin tambah belajar, makin banyak buku dibaca, dia makin penasaran gitu. Jadi orang yang puas itu biasanya orang yang baru belajar. Makanya kata Angling Dharma itu Pak, ini lain yang dikutip Angling Dharma. Kata Angling Dharma itu kan orang yang baru belajar, orang yang baru memiliki sedikit pengetahuan, dia akan berpikir air dalam kobokan itu lautan, maka itu apa sih? Jadi, air kobokan yang semangkok kecil itu kalau kita makan nasi minyak itu dipikir itu sudah lautan, gitu. Itu orang yang baru belajar, orang yang baru memiliki ilmu pengetahuan. Ini kata Angling Dharma Pak, ini Pak. Ya aduh, kalau pernah nonton film ya Pak. Jadi seperti itulah memang gitu, kondisi kita seperti itu. Jadi yang dibahas ini kan lebih menjurus kepada masalah keinsafan kita kepada kondisi kita. Mau belajar enggak kita gitu. Kalau bicara masalah keinginan belajar, pada saya orang tuh makin banyak baca, makin penasaran. Orang tuh makin belajar, makin pengen terus nambah belajarnya kayak gitu. Jadi kalau membahas masalah, walaupun kita dari umum misalkan, apakah kita punya harapan untuk dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Yo, sangat besar harapannya. Selama kita masih mau belajar, kan kayak gini. Yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kan ada hisab, ada itu diadili bahasanya dan sebagainya, hisab, ditimbang ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita ini misalkan, kalau toh kita ini melakukan sebuah kesalahan dalam ibadah, kenapa kita terus belajar? Kita setidaknya nanti punya hujah di hadapan Allah. Kita salah misalkan dalam beberapa praktek sholat, kita salah. Dalam bersikap, dalam beragama nih kita ada yang melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Kita terus belajar tapi sehingga nanti di hadapan Allah ketika ditanya, kau ini salah, ngapa macam ini, ngapa macam ini? Ya Allah, saya masih belajar. Ya Allah, pada saat itu saya masih belajar. Jadi kesalahan orang yang masih belajar itu kan diterima. Kalau kata ulama itu kan, itu ada namanya jahlul ma'zur, ketidaktahuan yang ditoleran. Yang ditoleransi, ada ketidaktahuan yang dijadikan uzur. Kita tidak tahu, kita salah, tapi ini adalah sebuah alasan uzur. Apa itu? Kita salah melakukan suatu hal, kemudian alasan kita ngapa seperti ini? Tidak tahu. Itu diterima alasan kita ngomong tidak tahu itu. Siapa itu? Yang pertama, qoribul ahdi minal Islam. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam, tiba-tiba besok sudah bulan puasa. Akhirnya puasanya ada yang salah. Ada yang praktik salah. Dengarnya dari Ustadz kemarin tidak boleh makan, Bay. Hari itu dia minum sepanjang hari. Misalkan. Nah, ngapa minum? Segernya, dia tengok puasa masih seger. Puasa hari ini, alhamdulillah puasa. Oh, segernya tapi ya tidak apa-apa kan masih boleh minum. Tidak boleh minum. Makan tidak boleh, tidak boleh. Oh, setahu saya cuma tidak boleh makan, Bay. Nah, itu ma'zur. Dia jawaban tidak tahu itu ma'zur. Artinya sudah batal puasa dia seperti hari itu gara-gara dia tidak tahu. Diterima dia jawab tidak tahu. Yang kedua, man 'asya ba'idan 'anil ulama. Orang yang hidup jauh dari ulama. Kalau hidupnya jauh dari ulama, ya misalnya di Jambi ada suku anak dalam yang hidup jauh terpencil dari ulama. Dia informasi radio tidak nyampe, nonton YouTube tidak bisa, sinyal tidak ada. Akhirnya sholatnya masih asal-asalan. Ada kemarin dari ustadz datang situ dakwah nyampaikan Islam, akhirnya mereka tertarik masuk Islam, mulai sholat, tapi masih apa adanya sholat ini. Masih nunggu ustadz datang lagi, kapan lah jalan ustadz datang lagi. Akhirnya sholatnya masih basing-basingan. Salah, ada yang salah. Maka ketika ditanya kenapa kok kamu sholatnya seperti ini, ya saya udah tahu kalau yang benar seperti ini.
Maka dia ngomong tidak tahu itu diterima. Ini kan arti kedua hal ini kaitannya adalah karena mereka masih dalam proses belajar. Yang pertama baru masuk Islam, mereka salah diterima karena masih proses belajar mendalami Islam, cara sholat yang benar, cara puasa yang benar. Tadi hidup jauh dari ulama sehingga dia belum ada waktu dia untuk belajar. Masih proses dia nunggu ada ulama yang ngajarkan lagi. Nunggu dia bisa belajar lebih lanjut tentang tata cara sholat. Masih belajar. Artinya kalau kita terus belajar, walaupun kita yang dari kecil sudah masuk Islam, bukan masuk Islam, dari kecil sudah Islam. Terus apa namanya, kita juga sekeliling kita banyak ulama. Yang penting itu terus belajar. Kalau kok ada kesalahan-kesalahan dalam praktek ibadah kita, ada yang kurang berkenan dalam tata cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kok salah misalkan di hadapan Allah, kita butuh jawaban, ya Allah, saya itu masih belajar. Itu masih belajar. Buktinya apa? Saya hadir terus tiap hari Sabtu sama Minggu, subuh-subuh ke Masjid Ansor gitu. Makanya berangkatnya niatnya belajar, bukan bubur kacang hijau. Yang pertama bisa jadi sebenarnya dia termasuk orang yang tadi, yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dia dalam posisi orang yang berilmu, cuman dia tidak sadar bahwasanya dia orang yang berilmu. Akhirnya kalah dengan posisi dia, kalah dengan jabatan dia. Akhirnya dia lupa bahwasanya ada ilmu yang perlu dia sampaikan. Yang hal seperti ini orang yang punya wewenang untuk menyampaikan, dan katanya pesannya apa? Fadzalika ghafilun. Orang yang seperti itu orang yang lalai, lagi lalai. Maka fa'ikidzuh, bangunkan, ingatkan. Itu. Berarti dia orang, kalau misalkan sebenarnya dia memang benar-benar alim, berarti dia orang yang berilmu, tapi dia tidak sadar bahwasanya berilmu. Dia orang yang punya kapasitas ilmu, cuman ilmu dia lupa bahwasanya dia punya ilmu, dan kebetulan dia lalai karena kalah dengan jabatan dia misalkan. Kalah dengan posisi dia yang mengemban suatu pangkat dan lain sebagainya misalkan. Maka ini berarti masuk kategori orang yang sedang lalai. Maka perlu diingatkan, yang bisa mengingatkan dia, yang punya wewenang atau punya cara mengingatkan dia. Atau kita netizen ini juga punya cara mengingatkan kok Pak. Gitu. Biasanya netizen Indonesia ini terkenal hebat-hebat, terkenal melawan-melawan. Gitu kan. Pemain bola luar negeri bagi sampai pening ngadepi netizen Indonesia kan. Itu yang pertama. Kalau memang dia alim, Atau tadi yang terakhir, ada orang yang mengkafirkan dan sebagainya. Sebenarnya dia alim, dia kaget dulu, jangan-jangan dia masuk kategori yang keempat gitu. Dia sebenarnya tidak tahu, cuman dia mikir dia tahu. Berarti yang keempat itu Pak. Dia nyalakan orang terus, berarti dia yang keempat, bukan alim, bukan berarti. Bukan rajulun yadri, bukan, tapi dia la yadri sebenarnya. Dia tidak tahu, dia baru baca satu bab masalah baik. Cuman dia berpikir bahwasanya agama itu. Kayak tadi orang yang baru tahu, mungkin dia baru tahu sekian persen. Dipikir kobokan itu lautan. Akhirnya itu salah, itu sesat, itu bid'ah, itu neraka. Nah, itu sebabnya jangan-jangan dia yang keempat. Dia tidak tahu, tapi dia tidak sadar bahwasanya dia tidak tahu. Dipikir dia yang paling tahu sehingga dia menghakimi, memvonis ini salah gitu. Padahal kita yang pernah baca, ternyata bab yang sudah kita baca belum dia baca mungkin, sehingga dia nyalahkan dan sebagainya. Dan kita pun perlu mengkoreksi diri, jangan-jangan kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, jangan-jangan yang kita salahkan itu jangan-jangan mungkin cuma masalah yang belum kita baca gitu. Belum kita baca, sehingga perlulah kita baca, kita kaji. Itu. Makanya Imam Syafi'i itu ra'yi shawab yahtamil khata', katanya. Pendapatku itu benar menurutku, tapi ada kemungkinan salah. Itu Imam Syafi'i. Wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab, dan pendapat selainku itu salah dalam pandanganku, tapi ada kemungkinan benarnya juga. Itu cara sikap bijaknya Imam Syafi'i kan seperti itu Pak. Kayak kita ya seperti itu. Maka ilmu itu juga perlu diiringi dengan amal, ilmu dan amal gitu. Ilmu dan amal, berilmu dan beramal. Maka mintalah kita kepada Allah, atau kita minta untuk anak kita kepada Allah supaya dijadikan orang yang alim, yang amil, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya gitu. Karena banyak kerusakan di dunia ini yang disebabkan oleh orang yang berilmu itu, yang mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena mereka yang kedua tadi berilmu tapi tidak sadar bahwasanya dia berilmu. Harusnya ilmunya diterapkan untuk apa, tapi diterapkan yang lain. Wallahu alam bishawab. Nah, barangkali ini sampaikan, nanti kita lanjut di sesi
uh, ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.